Nurdin. Oke, Pak Robin, mungkin tadi keseruan di dalam seperti apa nih? Ya kalau seru pasti seru, cuman kan tadi deg-degan takutnya Unyu tahu nggak ya, curiga nggak ya, tahu nggak ya gitu. Karena rundownnya tuh sama kayak dia kayak biasa off air, jadi dia biasanya nggak curiga gitu. Tadi ngasih surprise ke Onyo juga ya? Iya. Mungkin yang kaget kan ya tadi pas apa? Kaget karena sebenarnya Onyo tuh udah jangan apa surprise lagi lah ya gitu ya, tapi ya kayaknya semua keinginan orang tuh kan kepengennya selama kita masih bisa kumpul bareng-bareng ya kita kasih yang terbaik gitu. Ini kan juga dadakan dan terus Onyo juga yang dia announce juga teman-teman sekolah gitu kalau ada apa gitu. Nah kan nggak mungkin teman-teman sekolah yang dia tahu kan kita cuma suka jam 12 malam, ini kan nggak tahu kan. Nah kan nggak mungkin teman-teman sekolah jam 12 malam gue sudah datang, ya kan? Jadi akhirnya ya aku bikinnya di sini. Tapi aku sempat ada curiga nggak sih? Apa? Ada sempat curiga nggak kalau aku akan disurprisein? Nggak, karena aku ya pada saat teleponan biasa, video call juga biasa aja, kan nggak ada nanya-nanya di mana gitu ya. Masih ngado Apa? ngado Ada sesuatu tapi belum datang. Ada sesuatu belum datang yang memang dia pesan dulu, terus 3 mingguan. tapi itu berdasarkan Onyo minta Enggak, dia tuh nggak pernah Onyo mau banget ini, nggak pernah. Tapi kalau dia bilang ih bagus ya, itu tandanya dia suka. Nah, kok sekarang sudah Onyo sudah umur 18 tahun nih, menginjak umur 18 tahun, Ya. seperti apa nih? Ya, yang usia 18 tahun mungkin tidak hanya untuk Onyo tapi kita juga yang parentsnya yang lebih hati-hati ya, bagaimana kita menganggap Onyo ya kayak kita jadi kayak sahabatan gitu. Nah, berarti di usia ini berarti Onyo sudah bisa mandiri ya, kok? Saya mah udah suruh dari kemarin sebenarnya, cuman ya itu mas dampak yang dia itu nggak suka berbekas gitu. Jadi kalau ada nyanyi, dia misalnya nyanyi di beberapa titik gitu yang udah biasa tempatnya, yang sudah dia biasa titiknya, saya pasti lepas. Tapi kalau yang sudah biasa tapi dia ngasih clue, ayah datang nggak, ayah main deh kesini sebentar, itu tandanya saya harus datang. Dia nggak pernah bilang orang ini gini nggak pernah. Tapi kalau dia kasih saya clue, pasti dia kepengen ayahnya tahu. Makanya kalau sama Onyo itu untuk kita kepekaan untuk paham betul anak ini seperti apa gitu. Cuma kan saya juga punya kerjaan, punya kesibukan dan yang lainnya. Sudah pasti istri saya yang suka memberikan informasi gitu. Kayaknya dia lagi suka ini deh. Begitu juga dengan saya ke dia, misalnya di mall ini dia lagi mau cari apa ya gitu. Sama-sama sih gitu, cuman masing-masing kayak Onyo, Thalia itu masing-masing tuh karakternya beda. Thalia pun ya dia malu, tapi kalau ada barangnya happy. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau Tania kan dia berani mengungkapkan sesuatu itu beda-beda tuh jadinya. Makanya pendekatan saya ke Onyo berbeda, ke Thalia beda, ke Tania beda. Nah, bertambahnya usianya Onyo juga kan nggak sama kayak yang lalu-lalu, jadi harus ada caranya apanya yang beda ya. Jadi sebelum masuk ke 18 tahun tuh sudah pasti ada caranya kita untuk ngobrol sama Onyo lebih in-depth lagi. Umur 18 tahun ini apa yang belum tercapai? Saya rasa untuk Onyo masih banyak lah ya, perjalanannya masih panjang sekali. Saya pesan sama Onyo di usia dia setiap pergantian tahun
atau bertambahnya usia, saya cuma bilang jadi anak baik ya, anak yang takut sama Tuhan, terus juga harus bisa menjadi terang untuk sekitarnya Onyo juga. Jadi jangan jadi berkat untuk diri sendiri, tapi berkat kita juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang gitu. Itu udah pesan aja kalau sama Onyo. Jadi saya tidak minta Onyo harus dapat nilai yang 9-10 enggak, tapi dia jadi anak baik aja itu udah buat saya senang. Nah kalau di umur 18 tahun nih Onyo masih suka manja-manja nggak kok? Kayak sifatnya kayak minta uang jajan gitu, masih gitu minta uang jajan. Uang jajan itu kalau nggak kita selipin dia nggak akan minta, karena kan dari menurut dia nggak perlu uang jajan. Amunisi makanan dari ibunya kan kayak mau perang. Pagi sarapan beda, ntar jam 10 makanan dikirim untuk makan siang, itu beda lah. Dia kan 2 kali jam istirahat, ntar makanan yang buat jam 12 dikirim lagi beda. Emaknya kan maunya hangat ya, itu beda-beda, tapi harus kita yang selipin ke dia. Tapi dia udah tahu kalau dia mau ngambil uang pasti di situ, jadi harus kita yang rajin-rajin ngecek apa istilah kalau tas tuh tas bukan transfer dia slating. Karena slating itu mesti kita yang isiin, kalau enggak ya dia nggak pernah mau taruh duit di kantong. Dan baru kemarin juga dia cuma baru nanya dompet yang bagus buat cowok tuh gimana ya dia lipat uang gimana lagi ya, karena kan dia baru punya SIM, jadi dia pengen naruh dompetnya di SIM gitu. Kode kali ya kok ya? Apa? Saya kode kali ya, dompet yang bagus, tapi dia kasih langsung minta gitu. Iya, dia nggak sadar langsung minta. Tapi kan dompet, jam dan yang lainnya kayak gitu-gitu, Onyo udah punya duluan sebelum dia minta gitu. Kayak misalnya kita lagi pergi kemana nih, dompetnya lucu. Kayaknya kalau saya tuh terlalu ketuaan ya untuk pakai ya, jadi untuk Onyo aja. Nah Onyo tuh lebih nggak nanti dulu. Nah dia tuh lupa sama barang-barang yang dia punya. Jadi nih poin kayak gini. Lihat paling kalau ngomong enggak warnanya ada yang ini, nah itu baru. Tapi kalau dia ambil dan pegang itu berarti dia suka. Jadi kalau beli barang Onyo selalu sharing dulu ya ke Koko ya, misalnya Iya. oh ini lucu nih, begini bentuknya, belinya ya gitu. Enggak. Kalau enggak kita yang bawa dia ke toko baju, dia nggak akan. Nggak akan udah. Pokoknya dia mah kuncinya mak bapaknya di depan muka dia. Kayak misalnya dia mau begini, kalau nggak kepala bapaknya ngangguk, oke, kok dia bisa ganti baju kalau 10 kali, 12 kali dia bisa ganti-ganti sampai oke banget, dia baru pede gitu. Jadi dari kepala sampai bawahnya baju GR ganti, terus baju dia lagu pertama, lagu kedua, sampai pas pulang mau ganti baju atau enggak, kayaknya ayo langsung aja dia soalnya gini. Oke, kalau dia langsung saya nggak siapin lagi, tapi kalau dia ayo ganti baju lagi berarti saya mesti cari lagi tuh apa lagi ya di atasannya gitu. Karena dia kalau udah kita yang oke, dia tuh kayak udah pede, serah gitu. Maksudnya dia kata di rumah makan nasi uduk sama telur, dia cuek. Intinya amunisi PD-nya dia tuh dia udah dapetin itu gitu. Jadi harus bagi-bagi tugas. Makanya kalau saya nggak terlalu berani ngambil banyak kerjaan di TV. Susah kan kalau di TV kan lu udah terikat kerja, tayangan harus ada, ini harus ada. Sulit kan. Tapi kan kalau gua ada yang di TV, tapi yang gua batasi ya juga ada gitu. Yang gua batasi juga ada gitu. Makanya kalau misalnya kalau gua kerja di TV cuma ini sama ini doang, selebihnya gua kerja di kantor gua sendiri enak. Jadi kalau ada perlu apa-apa gua tinggal kantor gue sendiri gitu, enak. Lebih ke situnya. Saya takutnya ada sesuatu yang dia perlukan dari saya atau mungkin ibunya, kitanya nggak ready.